video kali ini, saya akan membahas tentang reformulasi sediaan. Reformulasi adalah melakukan pengembangan terhadap formulasi baku yang berasal dari referensi buku, jurnal, ataupun tugas akhir yang dikembangkan dengan mengacu literatur pada buku, jurnal, ataupun tugas akhir. Reformulasi yang saya buat adalah reformulasi sediaan gel yang dilakukan dengan mengembangkan formulasi baku dari jurnal milik Ansir Mustawa tahun 2011 yang berjudul Gel Anti-Akne Ekstrak Buah Tomat atau Solanum lycopersicum dan uji antibakteri terhadap bakteri penyebab jerawat. Jurnal ini melakukan 4 kali penelitian. Berikut adalah data formulasinya. Formulasi yang baik digunakan adalah formulasi pertama karena bahan karbopol yang baik berada pada rentan 0,50% sampai 2%. Pada hasil orientasi ini didapatkan level rendah karbopol adalah 0,375 gram atau 0,75% dan level tinggi adalah 0,750 gram atau 1,5%. Hal ini semakin diperkuat dengan respon viskositas dan daya sebar, di mana penggunaan karbopol sebanyak 0,375 sampai 0,750 gram tersebut memberikan pengaruh terhadap respon viskositas yang baik. Dalam formulasi ini, ekstrak buah tomat sebagai zat aktif, karbopol sebagai gelling agent, TEA atau triethanolamin sebagai pembentuk massa gel, metilparaben sebagai pengawet, gliserin sebagai pelarut, dan air suling atau aquade sebagai pelarut. Setelah mendapatkan formulasi baku, selanjutnya dikembangkan dengan mengacu pada literatur reformulasi. Literatur reformulasi bisa didapat melalui buku, jurnal, ataupun tugas akhir. Kali ini saya mengambil dari jurnal milik Septian Lianto tahun 2015 yang berjudul Uji Efektivitas Sediaan Gel Anti Jerawat Ekstrak Etanol Buah Pare atau Momordica caranthia terhadap Staphylococcus epidermis dan Propionibacterium acnes dengan metode difusi. Jurnal ini melakukan 3 kali penelitian. Berikut adalah data formulasinya. Pada penelitian yang dilakukan, menyatakan bahwa formulasi 3 memiliki daya sebar yang baik karena pada ketiga pengulangan, formulasi memberikan daya sebar yang baik dan masih di dalam rentan. Tingginya nilai daya sebar dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti suhu ruangan pada saat pengujian, suhu penyimpanan, dan viskositas sediaan yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai viskositas dari sediaan gel tersebut, maka akan semakin rendah daya sebar yang dihasilkan. Sebaliknya, jika semakin rendah nilai viskositas sediaan, akan menghasilkan daya sebar yang luas juga. Berikut adalah data dari formulasi 3, bisa dilihat fungsi dari bahan-bahan yang digunakan dan berat bahan yang digunakan. Dari bahan formulasi baku dikembangkan dengan mengacu literatur reformulasi bahwa bahan ekstrak etanol buah pare atau buah pare merupakan tanaman yang telah banyak digunakan sebagai tanaman obat. Diketahui pare memiliki kandungan metabolit sekunder yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Pare merupakan tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan dalam mengatasi masalah jerawat dengan diformulasikannya dalam bentuk sediaan gel. Bahan HPMC digunakan sebagai pengemulsi, pengental, dan penstabil dalam gel. Stabilitas bubuk HPMC merupakan bahan yang stabil meskipun higroskopis setelah pengeringan. Larutan HPMC stabil pada pH 3-11.
Bahan karbobal sering digunakan sebagai gelling agent. Gelling agent harus bersifat inert, aman, dan tidak reaktif terhadap komponen yang lainnya. Penambahan preservatif perlu dilakukan untuk mencegah serangan mikrobial yang dapat menyebabkan degradasi gel. Karakteristik gelling agent yang digunakan harus disesuaikan dengan bentuk sediaannya. Semakin tinggi viskositas gel, struktur gel semakin kuat. Bahan TEA atau triethanolamin memiliki penampilan yang jernih berupa cairan kental yang berwarna kuning serta sedikit memiliki bau amonia. TEA memiliki pH 10,5 dalam 0,1 N larutan. TEA digunakan sebagai agen pembasah dan dapat juga digunakan sebagai emulsifying agent. Bahan propilen glikol digunakan secara luas sebagai pelarut, pengekstraksi, dan pengawet dalam berbagai jenis sediaan parenteral dan non-parenteral. Bahan metilparaben berbentuk serbuk kristal, berwarna putih dan tidak berbau. Kelarutan metilparaben terhadap pelarut etanol yakni 1:2, sedangkan terhadap air yakni 1:50 pada suhu 50 derajat Celcius dan 1:30 pada suhu 80 derajat Celcius. Range konsentrasi yang digunakan dalam sediaan topikal yaitu 0,02 sampai 0,3%. Aquades cairan jernih yang tidak berwarna dan tidak berasa digunakan sebagai bahan baku, bahan pelarut dalam pengolahan, formulasi, dan pembuatan produk farmasi. Dari jurnal formulasi baku yang dikembangkan dengan mengacu pada literatur reformulasi, dihasilkan formulasi pengembangan yang dikembangkan menjadi gel ekstrak etanol buah pare dengan menggunakan HPMC dan karbobal sebagai gelling agent dan sorbitol sebagai humectant. Berikut data dari formulasi yang sudah dikembangkan. Berikut adalah khasiat dan jumlah bahan yang digunakan. Berikut adalah alasan penambahan atau penggantian bahan. Yang pertama, bahan buah pare yang memiliki kandungan antara lain flavonoid, alkaloid, dan lain-lain. Senyawa flavonoid pada buah pare berbeda dengan yang dilakukan oleh senyawa alkaloid, di mana senyawa flavonoid dalam merusak sel bakteri memanfaatkan perbedaan kepolaran antara lipid penyusun sel bakteri dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid. Alasan penggunaan HPMC sebagai gelling agent: HPMC terdispersi dalam air dan gel yang dihasilkan jernih, bersifat netral, serta viskositas yang stabil meskipun disimpan pada jangka waktu yang lama, dan HPMC juga tidak mengiritasi kulit. Karbobal sebagai gelling agent memiliki konsentrasi 0,5% sampai 2%. Karbobal sebagai basis gel memiliki penampakan organoleptis yang menarik, viskositas dan daya sebar serta daya proteksinya lebih baik. Penggunaan bahan sorbitol sebagai humectant membantu menjaga kelembapan kulit dengan mekanisme kerjanya yaitu menjaga kandungan air pada lapisan kulit. Penggunaan TEA yang bersifat basa berfungsi sebagai penetral dan penjernih dari karbomer, meningkatkan pH dan viskositas gel. Penggunaan bahan propilen glikol sebagai pelarut juga berfungsi sebagai humectant. Konsentrasi propilen glikol yang digunakan adalah 15%. Penggunaan bahan metilparaben sebagai bahan pengawet antimikroba yang memiliki konsentrasi 0,02 sampai 0,3%. Penggunaan etanol yang bersifat semipolar diharapkan mampu menarik keluar senyawa-senyawa yang berguna untuk antiakne seperti flavonoid. Aquades sebagai bahan pelarut dalam pembuatan sediaan farmasi yang memiliki konsentrasi hingga 100%.